dan trik cara mengambil ukuran sendiri. Kalau misalnya nggak mau bikin baju untuk diri sendiri tapi kita nggak punya siapa-siapa untuk dimintain tolong untuk mengukur badan kita, atau mereka nggak paham, kita bisa kok mengukur badan kita sendiri. Ya memang nggak perfect ya, nggak sempurna, cuman sangat mendekati kalau pakai tips dan trik yang bakalan aku bagiin berikut ini. Oke, berikut ini adalah demonstrasi dari cara mengambil ukuran diri kita sendiri ya. Semoga tips dan trik yang aku bagikan di video ini bisa membantu kalian. Oke, langsung aja, check this out. Tips pertama dari aku untuk mengambil ukuran sendiri yaitu kalian harus memakai pakaian yang tipis dan ketat di badan ya, bukan pakaian yang bulky atau yang tebal gitu. Ini fungsinya agar nanti ukuran yang didapatkan itu presisinya sesuai dengan badan kalian. Yang kedua yaitu kalian butuh berdiri di depan kaca yang besar sehingga kalian bisa melihat bayangan kalian secara keseluruhan. Kalau nggak ada kaca yang besar ya bisa pakai jendela atau apapun yang bisa memantulkan bayangan kalian. Kemudian kita bisa mulai dengan mengukur lingkar dada. Saat mengukur lingkar dada ini tips dari aku, pastikan di bagian belakang meteran tidak turun ya. Pastikan meteran di belakang itu sejajar dengan dada di bagian depan. Oleh karenanya aku tadi sarankan kalian butuh berdiri di depan kaca sehingga kalian bisa melihat bagian tubuh kalian bagian belakang. Kemudian kita move on ke bagian lingkar pinggang. Ke bagian pinggang kita mengambil ukuran lingkar pinggang. Di bagian ini pastikan kalian mengukur bagian terkecil dari pinggang dan pastikan meteran yang di belakang itu tidak turun. Pastikan sejajar. Lagi lihat di cermin yang tadi aku bilang ya. Kemudian kita pindah di bagian panggul. Di bagian panggul juga sama, pastikan di bagian belakang meteran itu melingkar ke bagian terbesar dari panggul. Untuk pengukuran lingkar leher sama aja seperti yang sudah aku jelaskan di videoku yang dulu itu tentang cara mengukur badan, ya tinggal dilingkarkan aja ke bagian lehernya. Ini sih gampang. Untuk bahu tipsnya yaitu bahunya harus rileks ya, jangan diangkat. Jatuhin aja bahunya, ukur dari pangkal bahu yang ada di dekat leher itu ke bagian terendah bahu. Kemudian kita akan ambil ukuran lingkar kerung lengan. Nah, di sini ada agak sedikit susah ya karena memang kalian harus menambahkan 3 jari sebagai kelonggaran. Itu agak sedikit susah, bisa dilakukan seperti yang ada di video. Trik dari aku kalau memang itu susah untuk kalian bisa diukur secara pas, tidak usah dilebihi. Nanti ukuran pas yang kalian dapat itu dilebihi dengan lebar 3 jari kalian. Jadi kalian ukur terpisah. Pertama lingkar kerung lengannya itu diukur pas, lalu kalian ukur lebar 3 jari kalian itu depan dan belakang. Jadi disambung, misalnya 3 jari itu kalau perkiraanku sekitar 6 cm ya. Jadi lingkar kerung lengannya yang pas tadi ditambah 6 cm. Kemudian kita akan ambil ukuran lebar muka. Tips dalam mengambil ukuran lebar muka ini yaitu lengan kalian rapatkan ke bagian dada biar garis ketiaknya itu terlihat. Kemudian kita ambil panjang muka. Gak ada yang spesial di sini, mudah. Lalu kita akan ambil ukuran panjang sisi. Nah, untuk yang tanya tentang bagaimana sih cara mengambil ukuran panjang sisi itu, caranya seperti yang terlihat di video. Jadi aku ambil penggaris ya, aku letakkan di ketiak. Nah, terus aku ukur dari bagian bawah penggaris itu ke garis pinggang. Di sini aku balik, aku taruh ujung meteran itu di bagian bawah, menggantung ya, agar memang untuk memudahkan saja untuk mengambil ukurannya. Lalu kita akan masuk ke bagian yang paling susah, yang hampir dibilang itu nggak mungkin untuk kita lakukan sendiri ya. Tapi tenang dulu, jangan khawatir. Aku punya trik di sini yang perlu kalian tahu untuk memudahkan, yaitu bagaimana cara mengambil lebar punggung dan panjang punggung. Bisakah kita mengambil ukuran kita sendiri? Nggak mungkin kayaknya ya. Trik dari aku yaitu
Panjang punggung bisa kita dapatkan dengan cara panjang muka ditambah 2-3 cm ya. Ini tergantung orangnya. Kalau orangnya itu kecil atau tidak terlalu tinggi bisa ditambah 2 cm. Tapi kalau orangnya tinggi sekali itu bisa ditambah 3 cm. Ini nggak ada rumusnya sih, cuman aku dapatkan dari guruku dulu di SMKK. Dia jelasin masalah ini dan juga aku terus-terusan ngamatin ya. Aku udah bertahun-tahun bikin pola baju itu dan memang ternyata ya kasus yang sering aku temui itu ya seperti itu, selisih antara lebar antara panjang punggung dan panjang muka itu sekitaran 2-3 cm. Ini juga berlaku untuk lebar punggung. Lebar punggung bisa kita dapatkan dengan cara lebar muka ditambah 2-3 cm. Tergantung orangnya juga. Kalau orangnya gemuk bisa ditambah 3 karena kan punggungnya melebar ya. Kalau orangnya kecil atau normal ideal itu bisa ditambah 2 cm udah cukup. Kemudian cara mengambil ukuran panjang lengan. Nah, di sini yang aku pakai yaitu dengan cara membalik meterannya. Jadi ujung meteran itu aku gantung di bawah agar aku bisa melihat panjang dari lengan yang aku inginkan. Nah, kalau misalnya trik ini tidak berhasil atau terlalu susah, trik dari aku yang bisa aku bagiin ke kalian yaitu dengan cara menggunakan isolasi atau merekatkan isolasi ke bagian ujung pita meteran kita. Lalu kita rekatkan ke panjang lengan yang kita inginkan. Ini fungsinya untuk biar meterannya itu tidak lari kemana-mana gitu loh. Jadi biar tetap ada di panjang lengan yang kita kehendaki gitu, untuk memudahkan aja. Jadi kita bisa tarik meteran itu ke atas ke ujung terendah bahu. Nah, yang perlu diperhatikan saat kita mengukur lengan yaitu kondisi lengan itu harus rileks ya, jangan tegang, bahu jangan diangkat, jadi bahunya diturunkan aja, tangan dirilekskan aja. Itu nanti fungsinya agar panjang yang kita dapatkan, panjang lengan yang kita dapatkan itu memang panjang yang sesuai dengan lengan kita. Bukan kalau gini loh, intinya kalau kita bahu kita stres naik kan nanti lengan kita tuh jadi keangkat. Jadi panjang lengan yang kita dapatkan itu bakalan terlalu pendek dari panjang lengan yang kita inginkan. Trik ini juga bisa dipakai untuk mengukur panjang rok atau panjang celana kita ya. Ya sama aja caranya dengan merekatkan isolasi di bagian ujung pita ukur kita, lalu rekatkan di panjang yang kita kehendaki, lalu tarik ke bagian pinggang. Nah, yang perlu diperhatikan saat mengambil ukuran panjang rok atau panjang celana ini yaitu kalian harus lurus ngelihat ke depan atau ngelihat ke kaca ya. Dan kalian nggak boleh membungkuk, nggak boleh tegang, harus rileks dan tegak gitu ya. Jangan bungkuk nanti biar panjang yang dihasilkan itu sesuai dengan panjang kaki yang kita punya. Baiklah teman-teman semua, itu tadi tutorial cara mengambil ukuran diri kita sendiri ya, mengambil ukuran badan kita sendiri. Semoga tutorial ini bisa membantu kalian, bisa berguna dan bermanfaat untuk kalian. Let me know di bawah, komen di bawah kalian pengen belajar apa lagi. Oh iya, untuk yang punya pertanyaan masalah jahit menjahit ya, atau masalah seputar penjahitan bisa komen di bawah, nanti bisa aku baca, dan kalau memang aku tahu jawabannya pasti aku jawab, atau mungkin aku bisa bikinkan video untuk video berikutnya. Kita open discussion. Aku bakalan seneng banget kalau ada teman diskusi tentang jahit menjahit, karena memang aku nggak mau kehilangan skill menjahitku. Makanya aku buat channel YouTube ini buat kita semua yang suka jahit menjahit biar bisa diskusi tanpa ada yang menjatuhkan, saling membantu biar sama-sama bisa meningkatkan skill kita. Yang punya tips dan trik yang lainnya yang bisa membantu boleh komen, boleh sharing juga di kolom komentar. Aku bakalan seneng banget baca komen-komen dari kalian. Kita belajar bareng, sama-sama belajar ya. Oke, jangan stop belajar menjahitnya, semangat. Ketemu lagi di video berikutnya. Bye.